Sebagai rektor perempuan termuda di Yogyakarta, Ratna Wirani seharusnya hidup dengan kepala dingin dan pikiran jernih. Ia terbiasa mengambil keputusan sulit tanpa ragu, terbiasa berdiri di depan ratusan orang tanpa gemetar, dan terbiasa menyembunyikan perasaan di balik sikap profesional yang nyaris sempurna. Namun pagi itu, segala kebiasaan itu mulai goyah. Udara Yogyakarta masih lembab ketika Ratna melangkah keluar dari rumah dinas. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 6:15. Langit abu-abu menggantung rendah, seolah ragu menentukan cuaca hari itu. Aroma tanah basah sisa hujan malam masih tercium samar. Ia mengenakan blazer abu-abu tua, rok lurus, dan sepatu hak rendah. Pilihan aman untuk agenda padat. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Jika dilihat sekilas, Ratna adalah gambaran sempurna seorang pemimpin akademik. Tegas, cerdas, dan tak tersentuh. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang bahkan ia sendiri enggan akui. Kesepian yang telah terlalu lama tinggal. Mobil dinas sudah terparkir di halaman. Biasanya, sopir lama akan duduk santai di balik kemudi, sesekali mengecek ponsel atau menyapa petugas jaga. Tapi pagi ini berbeda. Seorang pria berdiri tegap di samping mobil. Posturnya lurus, seragam pengamanan kampusnya rapi. Kedua tangannya terlipat di belakang punggung. Ratna melambatkan langkah tanpa sadar. Pria itu menoleh, dan disitulah semuanya bermula. Tatapan itu tidak tergesa, tidak menjilat, tidak gugup. Tatapan yang tenang, lurus, dan penuh kendali. Seperti seseorang yang sudah tahu di mana posisinya. Ratna berhenti sejenak. Bukan karena terkejut, bukan karena kagum, tapi karena dadanya terasa sedikit sesak, seperti baru saja kehilangan ritme napas. Pria itu memberi hormat singkat. "Selamat pagi, Ibu Rektor." Suaranya rendah, tenang, tidak dibuat-buat. Ratna mengangguk tipis. Pagi. Ia melangkah mendekat. Pria itu langsung membukakan pintu belakang mobil. Gerakannya cekatan, namun tidak berlebihan. Tidak ada usaha untuk terlihat istimewa. Ratna masuk ke mobil. Saat pintu tertutup, barulah ia menyadari jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia menarik napas perlahan. Tenang, gumamnya dalam hati. Pria itu masuk ke kursi depan, menyalakan mesin dengan gerakan mantap. Mobil melaju perlahan meninggalkan halaman rumah dinas. Sunyi, tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan, tidak ada obrolan yang tidak perlu. Ratna membuka map dokumen di pangkuannya. Matanya menyapu jadwal hari ini. Rapat senat, audiensi mahasiswa, pertemuan dengan kementerian. Padat seperti biasa. Namun fokusnya terganggu. Dari kaca spion tengah, ia melihat pantulan wajah pria itu. Rahangnya tegas, rambutnya rapi, sorot matanya kembali mengusik. Tatapan itu bukan tatapan bawahan yang mencoba membaca atasan. Bukan pula tatapan pria yang mencari celah. Tatapan itu seperti mengamati dengan jarak yang sadar. Ratna menutup mapnya perlahan. "Apa nama kamu?" tanyanya datar. "Arya Santosa, Bu." Kepala pengamanan kampus yang baru? Iya, Bu. Yang lama kemana? Dipindah tugaskan sementara, Bu. Ada evaluasi sistem keamanan. Ratna mengangguk. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada tegas, "Saya tidak suka menunggu. Ketepatan waktu itu mutlak." Arya tidak menoleh. Matanya tetap ke jalan. "Siap, Bu." Hanya itu. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada penjelasan panjang. Entah kenapa, Ratna merasa puas. Mobil melaju melewati jalanan yang mulai ramai.
Beberapa mahasiswa terlihat berjalan tergesa menuju kampus. Dunia berjalan seperti biasa. Namun bagi Ratna, ada satu hal yang tidak biasa. Ia merasa diperhatikan. Meski Arya nyaris tidak menoleh. Sesekali, melalui spion, ia menangkap lirikan singkat, cepat, terukur, lalu mata itu kembali fokus ke jalan. Bukan lirikan kurang ajar, bukan lirikan genit, lebih seperti memastikan. Sesampainya di kampus, Arya berhenti tepat di titik drop-off. Mesin dimatikan. Ia turun dan membuka pintu. Ratna keluar tanpa menoleh. Langkahnya cepat seperti biasa. Namun setelah beberapa langkah, entah mengapa ia berhenti. Ia menoleh. Arya sudah berdiri kembali di samping mobil. Tegap, diam, menunggu instruksi berikutnya. Tatapan mereka bertemu sesaat. Ratna segera memalingkan wajah dan masuk ke gedung utama. Namun sesuatu telah bergerak pelan di dalam dadanya. Hari itu berjalan panjang. Rapat demi rapat, argumen akademik, tuntutan administratif. Ratna menjalani semuanya dengan profesional seperti biasa. Namun di sela-sela kesibukan itu, pikirannya kembali pada pagi tadi, pada tatapan yang terlalu tenang untuk diabaikan. Sore hari, ketika ia kembali ke mobil, Arya sudah siap. Tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar. Mobil melaju, langit mulai menggelap, lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Ratna bersandar di kursi belakang, menatap keluar jendela. Pantulan cahaya membentuk bayangan-bayangan panjang di kaca. Arya, panggilnya tiba-tiba. Iya, Bu. Kamu sudah lama kerja di bidang pengamanan. Kurang lebih 6 tahun, Bu. Kenapa pindah ke kampus? Arya terdiam sejenak, lalu menjawab, saya ingin lingkungan yang lebih tenang. Ratna mengangkat alis. Tenang? Iya, Bu. Tempat orang berpikir. Kalimat itu sederhana, namun terasa jujur. Ratna tidak menanggapi. Ia kembali menatap jalan. Sesampainya di rumah dinas, Ratna turun. Arya membuka pintu, lalu berdiri sedikit ke samping, memberi ruang. Terima kasih, kata Ratna singkat. Sama-sama, Bu. Ratna melangkah masuk ke rumah. Begitu pintu tertutup, kesunyian langsung menyergap. Rumah itu besar, terlalu besar untuk satu orang. Langkah Ratna bergema di lantai marmer. Ia meletakkan tas di meja, melepas sepatu, lalu duduk di sofa ruang tengah. TV menyala, tidak ditonton. Ia menyandarkan kepala, menutup mata. Bayangan pagi tadi kembali muncul. Tatapan itu, diamnya, sikapnya yang berbeda. Ratna membuka mata, menatap langit-langit. Ini konyol, gumamnya. Ia bangkit, mematikan TV, dan naik ke kamar. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratna kesulitan tidur. Ia memandang gelap, memikirkan satu hal yang seharusnya tidak penting. Kenapa dari semua orang, justru kepala pengamanan kampusnya yang mengusik pikirannya? Dan tanpa ia sadari, hari itu bukan sekadar awal rutinitas baru. Hari itu adalah awal dari kisah yang seharusnya tidak pernah dimulai. Rumah dinas itu selalu sunyi di pagi hari. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terasa seperti ruang kosong yang terlalu luas. Ratna Wirani sering menyebut rumah ini sebagai tempat singgah, bukan rumah. Terlalu besar untuk ditinggali sendiri, terlalu rapi untuk terasa hangat. Pagi itu, Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Jam di nakas menunjukkan pukul 4.47. Langit di luar jendela masih gelap. Hanya samar cahaya lampu taman yang menyorot dedaunan basah. Ia duduk di tepi ranjang, membiarkan kedua kakinya menyentuh lantai dingin. Kepalanya terasa penuh. Bukan oleh pekerjaan, bukan oleh agenda, melainkan oleh perasaan asing yang muncul kemarin pagi. Perasaan yang seharusnya tidak punya tempat di hidupnya. Ratna berdiri, melangkah ke jendela, lalu menyingkap tirai sedikit. Udara pagi masuk perlahan, sejuk, segar, tapi tak cukup untuk mengusir rasa kosong di dadanya. Ia menutup mata sejenak. Ini cuma lelah, gumamnya pelan, tidak lebih. Namun ia tahu, ini bukan sekadar lelah. Ratna turun ke lantai bawah dengan langkah pelan. Rumah masih gelap. Asisten rumah tangganya Mbak Wati biasanya baru datang pukul 6. Dapur masih rapi, bersih, tanpa suara. Ia menyalakan lampu dapur.
Cahaya putih menyinari meja makan panjang yang hanya terisi satu kursi di ujung. Kursi lainnya tertata rapi, seperti menunggu orang-orang yang tak pernah datang. Ratna membuat kopi sendiri pagi itu, sesuatu yang jarang ia lakukan. Biasanya ia hanya minum apa yang sudah disiapkan. Tapi hari ini, entah kenapa, ia ingin mendengar bunyi air mendidih, aroma kopi, sesuatu yang hidup. Ia duduk di kursi ujung meja, memegang cangkir hangat dengan kedua tangan. Kursi di seberangnya kosong, selalu kosong. Pikirannya melayang ke masa lalu, bukan ke kenangan manis, melainkan ke rutinitas yang perlahan berubah menjadi jarak. Suaminya yang dulu sering pulang larut karena rapat politik, percakapan yang makin singkat, makan malam yang sering dilewatkan. Hingga suatu hari, rumah ini terasa seperti hotel. Mereka masih sah, masih satu alamat, masih satu foto keluarga. Tapi batin mereka sudah lama berpisah. Ratna menghela napas panjang. Pukul 6:50, suara mesin mobil terdengar dari luar. Ratna menoleh refleks. Ia bahkan belum sadar bahwa dirinya menunggu suara itu. Ia berdiri, meraih tas kerja, lalu melangkah keluar. Udara pagi masih dingin. Langit mulai memudar dari gelap ke abu-abu. Mobil dinas sudah terparkir rapi. Arya berdiri di sampingnya, seperti kemarin, tegap, diam, terjaga. Ratna berhenti sejenak di ambang pintu. Ada rasa aneh, campuran antara lega dan waspada yang muncul begitu ia melihat pria itu. "Pagi, Bu Rektor," sapa Arya. "Pagi," jawab Ratna. Ia masuk ke mobil, pintu ditutup, mesin dinyalakan. Perjalanan pagi itu kembali sunyi. Ratna membuka tablet, membaca agenda, tapi kali ini ia tidak benar-benar fokus. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya kengernyit. AC terasa pas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu hangat. Padahal ia belum mengatakan apa-apa. Beberapa menit kemudian, tanpa menoleh, Arya berkata, "Kalau terlalu dingin, saya bisa kecilkan, Bu." Ratna menatap spion. "Kamu bisa tahu?" Arya menjawab tenang. "Ibu sering menggeser blazer kalau mulai dingin." Ratna terdiam. Ia tidak ingat pernah menyadari kebiasaan itu sendiri. "Kamu memperhatikan banyak hal," ucapnya datar. "Bagian dari tugas saya," jawab Arya singkat. Jawaban itu seharusnya cukup. Tapi entah kenapa, Ratna merasa itu bukan sepenuhnya benar. Hari itu di kampus, Ratna tenggelam dalam pekerjaan. Namun ada perbedaan kecil yang mulai terasa. Ia tidak lagi sekaku biasanya. Saat seorang dosen muda salah menyampaikan data, Ratna tidak langsung memotong. Ia mendengarkan sampai selesai. Beberapa staf saling pandang. Perubahan kecil, tapi terlihat. Sore hari hujan turun rintik-rintik. Ratna keluar gedung dengan langkah cepat. Arya sudah menunggu dengan payung. Ia membentangkannya tepat waktu, melindungi Ratna sebelum hujan menyentuh rambutnya. "Kamu seperti sudah tahu," kata Ratna singkat. Arya tersenyum tipis. Langitnya gelap sejak siang. Perjalanan pulang lebih lambat karena hujan. Ratna bersandar di kursi, menatap tetesan air di kaca jendela. "Arya," katanya tiba-tiba. "Iya, Bu." "Kamu tinggal sendiri?" Arya terdiam sejenak. "Iya." "Kenapa?" Arya menjawab setelah beberapa detik. "Lebih sederhana." Ratna tersenyum kecil. "Sederhana belum tentu mudah." Arya mengangguk pelan. "Benar." Mereka kembali diam. Namun kali ini, diam itu tidak terasa canggung. Sesampainya di rumah dinas, Ratna turun. Arya membuka pintu, lalu menutupnya dengan hati-hati. Ratna melangkah masuk, lalu berhenti dan menoleh. "Arya?" "Iya, Bu." "Terima kasih hari ini." Arya terlihat sedikit terkejut, namun segera menunduk singkat. "Sama-sama, Bu." Malam itu, Ratna duduk di ruang tengah rumah dinas. Lampu temaram menyala. TV tidak ia hidupkan. Ia hanya duduk, memeluk bantal kecil. Kesunyian kembali hadir. Namun berbeda dari biasanya. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian. Dan kesadaran itu justru membuatnya takut. Ia membuka ponsel, menggulir kontak, lalu berhenti di satu nama. Arya Santosa. Ia menatap nama itu lama, lalu mengunci layar. "Tidak," gumamnya. "Ini tidak boleh." Namun saat ia berbaring di tempat tidur, rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Sunyi yang memantul di dinding, di langit-langit, di pikirannya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Ratna merindukan kehadiran seseorang. Bukan untuk bicara, bukan untuk disentuh, tapi hanya untuk ada. Dan ia tahu, kerinduan itu berbahaya. Karena ketika kesepian menemukan teman, ia akan meminta lebih. Bab ini belum tentang cinta, belum tentang pelanggaran. Ini tentang kesepian yang mulai belajar bergantung. Dan seorang perempuan kuat yang belum sadar bahwa ia sedang melangkah ke wilayah yang tak bisa dikendalikan oleh jabatan apapun. Awalnya Ratna mengira semuanya akan kembali normal. Ia meyakinkan dirinya bahwa perasaan aneh yang muncul hanyalah reaksi sementara, efek dari kelelahan, perubahan ritme kerja, dan kehadiran staf baru yang kebetulan lebih disiplin dari yang lain. Namun hari-hari berikutnya justru membuktikan sebaliknya. Arya tidak berubah, dan justru karena itulah Ratna mulai gelisah. Setiap pagi, mobil dinas selalu sudah siap 15 menit sebelum jadwal. Mesin hangat, kaca bersih. Tidak pernah sekalipun Arya datang terlambat atau terlihat tergesa. Ia selalu berdiri di posisi yang sama, dengan jarak yang sama dan sikap yang sama. Konsisten. Ratna duduk di kursi belakang, membuka tablet dan membaca laporan. Namun semakin sering ia berada di dalam mobil itu, semakin ia menyadari satu hal yang mengganggunya. Arya terlalu peka. Bukan peka yang mencolok, bukan perhatian yang berisik. Peka yang halus, nyaris tak terlihat. Tanpa diminta, Arya mematikan radio ketika Ratna menerima telepon penting. Tanpa disuruh, ia memilih rute yang lebih lengang ketika Ratna terlihat memijat pelipis. Tanpa bertanya, ia memperlambat laju mobil ketika melihat Ratna menutup mata lebih lama dari biasanya. Semua dilakukan tanpa komentar. Ratna memerhatikannya dari balik spion. Ia sudah bertahun-tahun bekerja dengan banyak orang, staf, dosen, pejabat, dan ia tahu perbedaan antara orang yang ingin menyenangkan dan orang yang benar-benar memperhatikan. Arya bukan tipe pertama, dan itulah yang membuatnya berbahaya. Suatu pagi, Ratna sengaja keluar lebih cepat dari jadwal. Ia ingin melihat apakah Arya akan terkejut atau kelabakan. Namun, ketika pintu rumah dinas terbuka, Arya sudah berdiri di sana, seperti menunggu. Ratna berhenti di ambang pintu. "Kamu tahu saya keluar lebih cepat?" tanyanya. Arya menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Saya memang selalu datang lebih awal." "Kenapa?" Arya berpikir sejenak sebelum menjawab. "Karena saya tidak ingin Ibu menunggu." Jawaban itu sederhana. Namun Ratna merasakan sesuatu bergetar pelan di dadanya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya masuk ke mobil. Hari itu, Ratna menjalani rapat panjang yang melelahkan. Perdebatan akademik menguras energi. Saat keluar ruangan, kepalanya terasa berat. Ia melangkah ke mobil tanpa berkata sepatah kata pun. Arya menyalakan mesin, lalu berkata pelan, "Saya beli air hangat, Bu, ada di cup holder." Ratna menoleh. "Kenapa air hangat?" "Biasanya tenggorokan Ibu tidak enak setelah rapat lama," jawab Arya, tetap menatap jalan. Ratna terdiam. Ia tidak pernah mengatakan itu secara langsung, bahkan pada dokter pribadinya. "Kamu mengamati terlalu banyak," katanya. Nada suaranya lebih dingin dari yang ia maksudkan. Arya mengangguk. "Maaf, Bu, kalau itu membuat tidak nyaman." Ratna tidak menjawab. Ia membuka botol itu dan meneguk sedikit. Hangat, menenangkan. Ia menutup mata sejenak, dan dalam keheningan itu, Ratna menyadari sesuatu yang membuatnya takut. Ia merasa aman, perasaan yang jarang ia rasakan. Sore itu, hujan tidak turun, namun langit mendung. Ratna meminta Arya memutar lewat jalan kampung, sesuatu yang biasanya tidak ia lakukan. "Lewat sini saja," katanya singkat. Arya mengangguk, tanpa bertanya. Mobil melaju pelan. Pohon-pohon tua berjajar di pinggir jalan. Suasana lebih sepi. Ratna menatap keluar jendela. "Arya?" "Iya, Bu." "Kamu pernah merasa berada di tempat yang salah?" Arya terdiam beberapa detik. "Sering," jawabnya akhirnya. Ratna menoleh. "Kenapa?" "Karena kadang kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan," kata Arya pelan. Tapi perasaan berkata sebaliknya. Kalimat itu membuat Ratna menelan ludah. "Kamu bicara seperti orang yang banyak menahan," katanya. Arya tersenyum tipis. Mungkin karena memang begitu. Ratna kembali menatap jalan. Malam itu, setelah sampai di rumah dinas, Ratna tidak langsung masuk.
Ia berdiri di teras, memandang halaman yang sepi. "Arya?" panggilnya. "Iya, Bu." "Kamu tidak capek menunggu?" Arya menjawab tanpa ragu. "Kalau saya capek, saya tidak akan melakukan pekerjaan ini." Jawaban itu bukan pengorbanan, itu pilihan. Ratna masuk ke rumah dengan perasaan campur aduk. Malam itu, ia duduk di ruang kerja kecil di lantai 2. Lampu meja menyala, dokumen terbuka. Namun pikirannya jauh. Ia memikirkan Arya, tentang caranya berdiri, tentang caranya diam, tentang caranya menjaga jarak dengan ketat, namun tetap hadir. Ratna menutup dokumen dengan agak keras. "Aku harus menghentikan ini," gumamnya. Namun pertanyaan lain muncul, lebih pelan, lebih jujur. Menghentikan apa? Tidak ada sentuhan, tidak ada janji. Tidak ada pelanggaran, hanya kehadiran yang terlalu tepat. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai menyadari sesuatu yang membuatnya semakin tidak nyaman. Ia mulai menunggu. Menunggu suara mesin mobil di pagi hari, menunggu langkah Arya membuka pintu, menunggu diam yang terasa menenangkan itu. Suatu pagi, Arya datang terlambat 5 menit. Hanya 5 menit. Namun Ratna berdiri di ruang tamu, menatap jam, dan merasakan dadanya mengencang. Saat Arya akhirnya muncul, Ratna hampir menegur, namun berhenti. "Ada kendala?" tanyanya. Arya mengangguk. "Ban kempis, Bu. Sudah diganti." Ratna mengangguk. "Baik." Namun saat ia masuk ke mobil, ia menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam. Ia lega. Kesadaran itu membuatnya merasa bersalah. Karena Ratna tidak seharusnya merasa seperti itu pada siapapun. Apalagi pada kepala pengamanan kampusnya sendiri. Malam itu, Ratna duduk lama di balkon kamarnya. Angin malam berembus pelan. Lampu-lampu kota terlihat jauh. Ia memeluk diri sendiri. Untuk pertama kalinya, ia mengakui satu hal, meski hanya pada dirinya sendiri. Arya bukan sekadar staf. Ia adalah kehadiran. Dan kehadiran, bagi orang yang terlalu lama hidup sendiri, bisa menjadi candu yang paling halus. Bab ini belum tentang cinta, belum tentang pengakuan. Ini tentang ketergantungan yang tumbuh tanpa suara. Dan seorang perempuan kuat yang mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan oleh logika dan jabatan. Karena ketika seseorang terlalu sempurna dalam diam, ia perlahan menjadi pusat dari kekacauan yang akan datang. Hujan turun lebih cepat dari perkiraan. Sore itu, langit Yogyakarta yang sejak siang tampak murung, akhirnya runtuh dalam curahan air yang deras. Ratna baru saja keluar dari gedung rektorat setelah rapat panjang yang melelahkan. Kepalanya berdenyut, tengkuknya terasa kaku, dan langkahnya lebih lambat dari biasanya. Arya sudah menunggu di depan. Begitu Ratna melangkah keluar, hujan mulai jatuh lebih rapat. Arya membuka payung hitam besar dan bergerak cepat, menutup jarak sebelum air menyentuh rambut Ratna. "Terima kasih," kata Ratna singkat. Arya tidak menjawab. Ia hanya memastikan Ratna benar-benar terlindungi, lalu menutup payung setelah mereka masuk ke mobil. Perjalanan pulang dimulai dengan sunyi. Hujan membuat jalanan padat. Lampu-lampu kendaraan memantul di aspal basah, menciptakan garis-garis cahaya yang panjang dan melelahkan mata. Ratna bersandar di kursi belakang, memejamkan mata sejenak. Mobil melaju perlahan. 15 menit kemudian, sebuah hentakan kecil terasa. Mesin tersendat. Arya mengerem pelan, lalu menepikan mobil ke sisi jalan. Hujan masih turun deras. Ratna membuka mata. "Kenapa?" Arya mematikan mesin. "Sepertinya ada masalah, Bu. Saya cek dulu." Ia turun, membuka kap mobil. Hujan langsung membasahi seragamnya. Ratna melihat dari balik kaca. Arya memeriksa dengan teliti. Wajahnya fokus meski air hujan menetes dari rambutnya. Beberapa menit berlalu. Arya kembali ke dalam mobil. Bajunya basah.
"Maaf, Bu," katanya. "Mesinnya tidak bisa dipaksa." Kita harus cari tempat berteduh dan hubungi bantuan. Ratna melirik ponselnya. Tidak ada sinyal. "Di mana kita?" tanyanya. Jalan penghubung Kering Barat, sepi. Minimarket terdekat sekitar 200 meter. Ratna menatap sepatunya. Hak rendah, tapi tetap tidak cocok untuk hujan deras. "Kita tunggu di sini saja," katanya. Arya menggeleng. "Hujannya bisa lama. Lebih aman kalau ke sana. Saya bawa payung." Ratna terdiam. Ia tidak suka keadaan tak terencana. Tidak suka situasi di luar kendali. Namun ia juga tahu, menunggu di mobil mogok di jalan sepi bukan pilihan bijak. "Baik," katanya akhirnya. Arya turun lebih dulu, membuka pintu belakang, lalu membentangkan payung. Payung itu tidak besar. Jelas hanya cukup untuk satu orang. Ratna berdiri di bawahnya. Mereka terlalu dekat. Bahunya hampir bersentuhan. Ratna bisa mencium aroma hujan bercampur sabun dari pakaian Arya. Ia menahan napas sejenak, lalu melangkah. Mereka berjalan pelan. Arya memiringkan payung ke arah Ratna, membiarkan bahunya sendiri terkena hujan. Air menetes di lengan dan punggungnya, tapi ia tidak mengeluh. Ratna menyadari itu. "Kamu basah," katanya. "Tidak apa-apa, Bu." Pegang payungnya lebih ke tengah. Arya menggeleng pelan. "Ibu nanti kehujanan." Kalimat itu sederhana, tapi caranya diucapkan, tenang, tanpa dramatis, membuat Ratna terdiam. Langkah mereka seirama. Hujan menutup suara sekitar. Dunia seolah mengecil menjadi jalan sempit. Payung kecil, dan jarak yang semakin menyempit. Ratna tidak ingat kapan terakhir kali ia berjalan sedekat ini dengan seseorang tanpa alasan resmi. Tidak ada protokol, tidak ada jabatan, tidak ada peran. Hanya dua orang yang sama-sama basah oleh hujan. Sesampainya di minimarket kecil, mereka berteduh di depan pintu. Lampu neon di dalam memantulkan cahaya dingin ke wajah mereka. Arya masuk untuk mencari sinyal dan menelepon bantuan. Ratna berdiri di luar, sebagian bajunya basah. Rambutnya sedikit lepek. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Tidak rapi, tidak sempurna. Dan anehnya, itu tidak mengganggunya. Arya keluar beberapa menit kemudian menggeleng. "Sinyalnya lemah, Bu. Saya sudah coba." Ratna menghela napas. "Jadi kita tunggu." Arya melihat sekitar. Minimarket itu kecil, hanya ada satu bangku panjang di sudut. "Kita bisa duduk di sana dulu, nunggu hujan reda." Ratna mengangguk. Mereka duduk di bangku itu, berjarak tapi ruangnya sempit. Pundak mereka bersentuhan sesekali ketika bergeser. Hening. Bunyi hujan mendominasi. Ratna memecah keheningan. "Kamu kedinginan." "Tidak, Bu. Kamu selalu bilang begitu." Arya tersenyum tipis. "Karena memang begitu." Ratna menatapnya sekilas. Wajah Arya terlihat berbeda dalam cahaya minimarket. Lebih muda, lebih manusiawi. Tidak lagi sekaku di balik seragam. "Kenapa kamu tidak banyak bicara?" tanya Ratna. Arya berpikir sejenak. Karena tidak semua hal perlu diisi kata-kata. Ratna mengangguk pelan. Ia menyadari diam bersama Arya tidak membuatnya gelisah. Justru sebaliknya. Beberapa menit kemudian, hujan belum juga reda. Ratna berdiri. "Kita kembali ke mobil. Mungkin hujannya akan lebih ringan." Arya tampak ragu. "Masih deras, Bu." Daripada menunggu tanpa kepastian, Arya tidak membantah. Mereka berjalan kembali dengan payung yang sama. Kali ini, jarak mereka lebih dekat. Tidak ada ruang untuk menghindar. Lengan Arya sesekali menyentuh punggung Ratna saat ia memastikan payung tetap di atas kepala Ratna. Ratna tidak menyingkir. Sesampainya di mobil, mereka sama-sama basah. Arya membuka pintu dan menunggu Ratna masuk. Saat Ratna duduk, ia tertawa kecil. Tawa singkat yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. "Mobil ini lebih keras kepala dari saya," katanya. Arya ikut tersenyum. "Ibu kelihatan lebih sabar dari yang orang kira." Ratna menoleh. Itu pertama kalinya seseorang mengatakan itu padanya tanpa nada menjilat. Ia menatap Arya beberapa detik lebih lama dari seharusnya, lalu memalingkan wajah. Bantuan akhirnya datang hampir 1 jam kemudian. Hujan mulai reda. Mobil diderek.
Perjalanan pulang dilanjutkan dengan kendaraan pengganti. Di dalam mobil itu, suasana berubah. Tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Tidak ada jarak kaku. Hanya kekelelahan yang sama-sama mereka rasakan. Ratna menyandarkan kepala ke kursi. "Terima kasih hari ini," katanya pelan. Arya mengangguk. "Sama-sama, Bu." Namun malam itu, ketika Ratna akhirnya sampai di rumah dinas dan menutup pintu, ia berdiri lama di ruang tamu yang sunyi. Bajunya basah, rambutnya belum kering. Namun yang paling basah adalah batas yang selama ini ia jaga. Ia tahu, sejak hujan itu, sesuatu telah berubah. Bukan karena sentuhan berani, bukan karena pengakuan, melainkan karena kenyamanan yang muncul di saat paling tidak seharusnya. Bab ini bukan tentang jatuh cinta. Ini tentang jarak yang runtuh secara perlahan dan kesadaran yang terlambat bahwa beberapa hujan tidak hanya membasahi pakaian. Setelah hujan itu, tidak ada yang dibicarakan. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, tidak ada kesepakatan diam-diam. Namun justru di sanalah letak perubahannya. Ratna kembali pada rutinitasnya. Rapat, jadwal, tanggung jawab. Semua berjalan seperti biasa. Tapi ada detil kecil yang mulai bergeser. Hampir tak terasa, seperti perabot yang dipindahkan beberapa senti setiap hari, hingga suatu pagi ruangan terasa asing. Setiap pagi, Ratna bangun sedikit lebih awal. Bukan karena alarm, bukan karena agenda. Ia bangun karena menunggu suara. Suara mesin mobil yang pelan, suara pintu pagar yang dibuka dengan hati-hati. Dan ketika suara itu datang, ada rasa lega kecil yang sulit dijelaskan. Ratna menyadari kebiasaan barunya itu suatu pagi ketika Mbak Wati bertanya santai di dapur. "Ibu kok sekarang jarang sarapan ya? Biasanya buru-buru." Ratna terdiam sejenak. Ia baru sadar bahwa ia memang sering keluar rumah tanpa sarapan, seolah tidak ingin melewatkan waktu berangkat yang sama setiap hari. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. Namun di dalam dirinya ada suara lain yang berbisik. "Kau menyesuaikan hidupmu dengan kehadiran seseorang." Di dalam mobil, suasana berubah. Tidak lagi sekaku hari-hari pertama, tidak juga menjadi akrab secara terang-terangan. Ada wilayah abu-abu yang mereka masuki bersama, wilayah di mana kata-kata tidak penting, tapi keberadaan terasa signifikan. Arya tetap jarang bicara, Ratna juga tidak banyak bertanya, namun ada hal-hal kecil yang kini terasa seperti bahasa rahasia. Ketika Ratna menghela napas panjang, Arya otomatis memperlambat laju mobil. Ketika Ratna diam terlalu lama, Arya mematikan radio tanpa diminta. Ketika Ratna memijat pelipisnya, mobil berbelok ke rute yang lebih sepi. Semua terjadi tanpa satupun kalimat. Ratna menyadari sesuatu yang membuatnya takut. Ia berhenti merasa sendirian, bahkan ketika tidak sedang berbicara. Suatu pagi, Ratna keluar rumah dengan langkah cepat. Ia terlambat 5 menit karena rapat daring mendadak. Begitu masuk ke mobil, ia menghela napas panjang. "Maaf," katanya tanpa sadar. Arya menoleh sebentar dari spion. "Tidak apa-apa, Bu." Ratna terdiam. Ia jarang, bahkan hampir tidak pernah meminta maaf kepada siapapun dalam konteks pekerjaan. Kalimat itu keluar begitu saja, dan Arya menerimanya tanpa sikap berlebihan. Hari itu, Ratna memimpin rapat besar yang penuh perdebatan. Suasana tegang, suara-suara meninggi. Ia berdiri tegak, tegas, tak memberi celah. Namun saat keluar ruangan, pundaknya terasa berat. Di dalam mobil, Ratna duduk tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, Arya berkata pelan, "Saya beli roti kecil, Bu, kalau Ibu mau." Ratna menoleh. Di jok depan ada kantong kertas kecil. "Kamu pikir saya lapar?" Arya mengangguk tipis. "Biasanya kalau Ibu diam setelah rapat panjang, itu karena belum makan." Ratna menatapnya lama. Ia tidak tahu kapan kebiasaan-kebiasaan kecilnya menjadi pola yang dikenali orang lain. Ia mengambil roti itu, menggigit sedikit. "Terima kasih," katanya pelan. Arya tidak menjawab. Tapi dari spion, Ratna melihat sudut bibirnya terangkat samar. Sore hari, Ratna sengaja tidak langsung pulang.
Ia meminta Arya memutar lewat jalan pinggir sungai. Matahari mulai turun, memantulkan cahaya ke air yang mengalir pelan. "Kita mutar sebentar," katanya. Arya mengangguk. Mobil melaju lambat. Angin sore masuk lewat celah jendela yang sedikit terbuka. Ratna menatap keluar. "Kamu tidak pernah tanya, kenapa saya sering minta mutar?" Arya menjawab setelah beberapa detik. "Kalau ibu ingin cerita, saya dengar. Kalau tidak, saya mengantar." Jawaban itu sederhana. Namun Ratna merasakan dadanya menghangat. Ia tersenyum kecil. "Kamu tahu caranya membuat orang merasa tidak dituntut." Arya tersenyum tipis. "Karena saya juga tidak suka dituntut." Ratna tertawa pelan. Tawa pendek, nyaris tak terdengar. Itu pertama kalinya Arya mendengar tawa itu. Dan ia terdiam beberapa detik lebih lama sebelum kembali fokus ke jalan. Hari-hari berlalu. Rutinitas itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu mulai terasa perlu. Suatu pagi, Arya tidak datang tepat waktu. Hanya 10 menit terlambat. Namun Ratna berdiri di ruang tamu, menatap jam, dan merasakan gelombang tidak nyaman naik ke dadanya. Ia duduk, berdiri lagi, melirik keluar jendela. Ketika akhirnya Arya muncul, Ratna hampir menegur. Namun ia menahan diri. "Ada kendala?" tanyanya, nada datar. "Maaf Bu, ada pemeriksaan tambahan di gerbang." Ratna mengangguk. Namun saat ia duduk di mobil, ia menyadari sesuatu yang membuatnya kaget. Ia lega. Kesadaran itu membuatnya merasa bersalah. Karena rasa lega itu bukan tentang kendaraan, bukan tentang jadwal. Itu tentang orang. Malam itu, Ratna duduk di ruang tengah rumah dinas. Lampu kecil menyala, TV tidak dinyalakan. Ia memegang ponsel, menatap layar kosong. Nama Arya tidak muncul. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Dan justru itulah yang membuatnya sadar. Ia telah sampai di titik di mana ketiadaan terasa berbeda dari keheningan. Ia meletakkan ponsel, berdiri, lalu berjalan ke dapur. Membuka kulkas, menutupnya kembali. Tidak benar-benar lapar. Ia duduk kembali. "Ini tidak sehat," gumamnya. Namun kalimat itu tidak disertai tindakan apapun. Hari berikutnya, Ratna membawa 2 kotak makan siang kecil. Ia menyerahkan satu pada Arya begitu masuk mobil. "Untuk kamu," katanya singkat. "Saya masak sendiri." Kebanyakan. Arya terdiam. Menoleh sebentar. "Saya tidak enak, Bu." Ratna menatapnya lewat spion. "Saya tidak suka makan sendirian." Arya mengangguk pelan. "Terima kasih." Mereka makan diam-diam di parkiran kampus setelah jadwal selesai. Tidak berhadap-hadapan, tidak lama, tapi cukup untuk menciptakan momen yang terasa terlalu personal. Ratna pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, tidak ada yang salah secara kasat mata, tidak ada pelanggaran, tidak ada sentuhan. Namun ia juga tahu, hati jarang butuh izin untuk melangkah lebih jauh. Di tempat tidur, Ratna menatap langit-langit lama. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bukan dengan suara keras, tapi dengan kejujuran yang menyesakan. Sejak kapan kehadiran seseorang menjadi bagian dari ketenanganku? Bab ini bukan tentang pengakuan, belum tentang cinta. Ini tentang kenyamanan yang tumbuh tanpa izin, dan bagaimana sesuatu yang terasa aman perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya, bukan karena niat buruk, melainkan karena terlalu manusiawi. Malam itu datang tanpa aba-aba. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada kejadian besar yang memberi peringatan. Hanya listrik yang tiba-tiba padam. Ratna sedang duduk di ruang tengah rumah dinas, mengenakan pakaian rumah yang sederhana. Rambutnya terurai, tidak disanggul, tidak rapi, seperti ia sengaja membiarkan dirinya bernapas setelah hari yang panjang. Di meja kecil di depannya, secangkir teh sudah dingin. TV menyala, tapi suaranya dimatikan. Ketika lampu padam, rumah itu seketika tenggelam dalam gelap. Ratna menghela napas pelan. Ia berdiri, meraba dinding mencari senter. Menemukannya di laci dekat dapur. Cahaya kecil itu menyapu ruangan, memunculkan bayangan panjang di dinding.
bayangan yang terasa asing meski berada di rumah sendiri. Tenang, gumamnya. Hanya mati lampu. Ponselnya bergetar, pesan masuk. Arya. Bu, listrik padam di area rumah dinas. Saya di gerbang. Ibu aman? Ratna membaca pesan itu 2 kali. Di gerbang, ia mengetik balasan singkat. Ratna, aman, masuk saja. Beberapa menit kemudian terdengar ketukan pelan di pintu. Ratna membuka. Arya berdiri di sana, seragamnya rapi. Wajahnya setengah tersapu cahaya senter dari tangan Ratna. Maaf mengganggu Bu, katanya. Saya cek kondisi, takutnya ibu perlu apa-apa. Ratna mengangguk. Masuk. Pintu tertutup, rumah itu kembali sunyi. Kini berisi 2 orang. Ratna menyalakan lilin dari lemari kecil di sudut ruang makan. Api kecil menyala satu demi satu, menghadirkan cahaya hangat yang mengusir gelap. Ruangan yang dingin perlahan terasa lebih hidup. Bukan karena cahaya, melainkan karena kehadiran. Arya berdiri canggung di dekat jendela. Ratna menunjuk kursi. Duduk. Arya duduk, menjaga jarak. Ponsel dan senter diletakkan di meja. Tangan terlipat rapi di pangkuan. Seolah setiap inci ruang adalah batas yang tak boleh dilanggar. Beberapa menit berlalu dalam diam. Di luar angin berembus pelan. Daun-daun berdesir. Kota terasa jauh. Mas Arya? Ratna memecah sunyi. Suaranya pelan. Iya, Bu. Apa kamu sadar? Kita sering diam? Arya menoleh. Iya. Dan anehnya, lanjut Ratna, menatap api lilin. Diam itu tidak membuatku gelisah. Arya menarik napas dalam. Kadang orang tidak butuh kata-kata. Ratna tersenyum tipis. Aku takut dengan rasa ini. Arya tidak bertanya rasa apa. Ia menunggu. Aku takut nyaman, kata Ratna. Karena nyaman membuat orang lupa batas. Arya mengangguk. Batas itu penting. Iya, jawab Ratna cepat. Lalu pelan, nyaris tak terdengar. Tapi batas juga bisa menyiksa. Sunyi kembali menebal. Api lilin bergetar kecil. Arya bergeser sedikit. Bukan mendekat, hanya menyesuaikan posisi. Namun jarak mereka kini tinggal 1 lengan. Ratna menyadarinya. Jantungnya berdetak pelan tapi jelas. Ratna berdiri, mengambil gelas dari dapur. Saat kembali, gerakannya membuat lengan mereka bersentuhan sekilas. Sangat singkat, seperti salah sentuh yang tak disengaja. Namun, tidak ada yang menarik diri. Maaf, kata Ratna cepat. Tidak apa-apa, jawab Arya. Detik itu membeku. Ratna menatap tangan Arya, besar, uratnya samar terlihat. Tangan yang selalu membuka pintu, menahan payung, mengemudi dengan sabar. Tangan yang tidak pernah menyentuhnya hingga detik barusan. Arya, panggil Ratna lagi. Iya. Pernahkah kamu ingin sesuatu yang kamu tahu tidak boleh kamu miliki? Pertanyaan itu menggantung, rapuh. Arya menunduk sebentar. Pernah. Dan apa yang kamu lakukan? Arya menatap api lilin, menunggu. Kadang menunggu membuat kita tahu apakah keinginan itu layak diperjuangkan atau harus dilepas. Ratna tertawa kecil, getir. Kamu bicara seperti orang yang sering menahan diri. Arya tersenyum samar. Mungkin karena memang begitu. Arya duduk kembali. Kali ini kursinya sedikit lebih dekat. Sangat dekat. Hanya 1 lengan jaraknya. Arya, katanya pelan. Iya, Bu. Ada yang aku takutkan. Apa? Takut nyaman sama kamu. Kalimat itu bukan pengakuan. Itu peringatan. Tangan Ratna bergerak. Tanpa sengaja. Menyentuh tangan Arya yang sedang menaruh gelas ke meja. Sentuhan itu hangat. Nyata. Arya diam. Tidak mendekat. Tidak menjauh. Beberapa detik yang panjang berlalu. Dunia terasa berhenti. Ratna menarik tangannya.
Berdiri. Aku ke kamar dulu. Arya ikut berdiri. Baik, Bu. Terima kasih sudah menemani. Arya mengangguk. Sama-sama. Ratna melangkah pergi. Di puncak tangga ia berhenti sejenak. Tidak menoleh, tidak berkata apa-apa. Lalu menghilang di balik dinding. Arya berdiri sendiri di ruang tengah. Lilin masih menyala. Api bergetar. Ia memejamkan mata, menghela napas panjang. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia tahu, malam ini sesuatu telah berubah. Bukan karena mereka melanggar, tapi karena mereka nyaris melanggar. Tak lama kemudian, listrik menyala kembali. Lampu terang. Dunia kembali normal. Arya mematikan lilin satu persatu, mengambil ponsel dan senter. Ia berjalan ke pintu, membuka, lalu berhenti sejenak di ambang. "Selamat malam, Bu," ucapnya lirih. Meski tahu, Ratna tak mendengar. Di lantai atas, Ratna duduk di tepi ranjang. Lampu kamar menyala. Tangannya menutup wajah. Dadanya naik turun. Ia tahu satu hal dengan pasti. Jika malam ini mereka melangkah 1 inci lagi, tak akan ada jalan kembali. Dan karena itu, ia memilih menahan. Meski harga yang harus dibayar adalah gelisah yang panjang. Bab ini bukan tentang pengakuan, bukan tentang cinta. Ini tentang keberanian berhenti tepat di tepi jurang. Dan rasa takut karena tahu jurang itu akan selalu memanggil. Pagi setelah listrik padam itu terasa berbeda. Ratna bangun dengan tubuh kaku, bukan karena kurang tidur, tetapi karena malam yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai, mengingat setiap detik yang nyaris melanggar batas. Lilin, gelap, jarak yang terlalu dekat, dan sentuhan yang ditarik kembali tepat waktu. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. Di depan cermin, Ratna kembali menjadi dirinya yang dikenal semua orang. Rambut disanggul rapi, blazer gelap, wajah tenang. Tidak ada celah bagi siapapun untuk membaca apa yang terjadi semalam. Namun ketika ia turun ke lantai bawah, ia merasakan sesuatu berubah di udara. Mbak Wati berdiri di dapur, menyiapkan sarapan. Biasanya ia menyapa ramah, bertanya jadwal, atau sekadar tersenyum. Pagi ini, senyumnya datang terlambat. Matanya menatap Ratna sedikit lebih lama dari biasanya. "Pagi, Bu," katanya. "Pagi," jawab Ratna singkat. Ratna mengambil tasnya dan melangkah keluar. Udara pagi sejuk, matahari belum tinggi, namun halaman rumah dinas terasa terlalu terbuka. Mobil sudah menunggu. Arya berdiri di sampingnya, namun ada jarak yang tak kasat mata pagi itu. Tatapan Arya lebih singkat, sikapnya lebih formal. "Pagi, Bu Rektor," sapanya. "Pagi." Ratna masuk ke mobil. Pintu tertutup, mesin menyala. Sunyi. Sunyi yang berbeda dari biasanya. Bukan sunyi yang nyaman, melainkan sunyi yang berhati-hati. Mobil melaju. Ratna membuka tablet berpura-pura membaca. Namun dari spion, ia melihat Arya berkonsentrasi penuh ke jalan. Tidak ada lirikan singkat seperti hari-hari sebelumnya. Jarak itu disengaja, dan Ratna mengerti. Sesampainya di kampus, suasana terasa ganjil. Beberapa staf yang biasa menyapa hangat, kini hanya mengangguk. Ada yang berbisik pelan saat Ratna lewat. 2 orang dosen berhenti bicara mendadak ketika ia mendekat. Ratna tidak berhenti, tidak menoleh, namun alarm kecil di dadanya mulai berbunyi. Rapat pagi berlangsung kaku. Beberapa usulan yang biasanya disetujui tanpa banyak perdebatan kini dipertanyakan. Nada bicara menjadi lebih hati-hati. Tatapan-tatapan bertahan lebih lama. Ratna menjawab semuanya dengan tenang. Namun saat rapat usai dan ruangan mulai kosong, seorang kolega lama, orang yang biasanya netral, mendekat. "Kamu harus lebih hati-hati," katanya pelan. Ada yang mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ratna menatapnya. "Hal-hal apa?" Kolega itu ragu sejenak.
Dengan siapa kamu datang? Dengan siapa kamu sering terlihat? Ratna tersenyum tipis. Aku bekerja. Tidak semua orang melihatnya sesederhana itu, jawabnya. Siang itu, Ratna memilih makan di ruang kerja. Pintu ditutup. Ia duduk lama, menatap ponsel yang tergeletak terbalik di meja. Lalu ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Jaga jarak. Dunia kampus tidak seaman yang kau kira. Ratna menatap layar beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mengunci ponsel. Hanya kebetulan, katanya pada diri sendiri. Atau seseorang mencoba menakut-nakuti. Namun sore hari, saat ia berjalan menuju mobil, ia melihat Mbak Wati berdiri di teras rumah dinas, padahal seharusnya masih di dapur. Tatapan Mbak Wati tidak seperti biasa, tidak ramah, tidak hangat. "Ibu," katanya, "mobil sudah siap." Ratna mengangguk. Saat ia melangkah pergi, ia mendengar suara Mbak Wati berbicara pelan, seperti sedang menelpon. "Iya, Mas Arya sekarang sering banget kelihatan. Ibu juga beda sikapnya." Kalimat itu terpotong ketika Mbak Wati menyadari Ratna masih bisa mendengar. Ratna tidak menoleh, namun punggungnya menegang. Di dalam mobil, Ratna duduk diam. Arya menyalakan mesin dan melaju. "Ibu tidak apa-apa?" tanya Arya pelan. Ratna menatap ke depan. "Kamu merasa ada yang memperhatikan kita?" Arya terdiam sejenak. "Sejak beberapa hari lalu, tidak selalu, tapi cukup sering." Ratna menoleh. "Siapa?" "Tidak tahu, bisa staf, bisa orang luar." Mobil melaju di jalan yang mulai ramai. Ratna menggenggam tasnya. Malam itu, Ratna menemukan surat di celah pintu depan rumah dinas. Bukan email, bukan pesan singkat. Surat kertas. Isinya pendek. "Jangan terlalu dekat, ada harga untuk setiap kesalahan." Ratna duduk lama di ruang tamu, surat itu di tangannya. TV mati, rumah sunyi. Ia tidak menangis, tidak panik. Namun untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Keesokan paginya, Arya datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya serius. "Ada seseorang mendekati saya kemarin," katanya begitu Ratna masuk mobil. Ratna menegang. "Siapa?" "Pria." Tidak memperkenalkan diri. Nada bicaranya, peringatan. Apa katanya? Arya menarik napas. Katanya saya harus tahu diri. Jangan bikin masalah buat atasan. Ratna menutup mata sesaat. Ini bukan lagi gosip. Ini ancaman. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Tatapan berubah menjadi pengawasan. Bisikan menjadi lebih berani. Beberapa staf mulai menjaga jarak. Suatu sore, Ratna dipanggil ke sebuah pertemuan singkat. Seorang pejabat senior berbicara dengan nada halus namun menekan. "Kamu figur publik," katanya. "Satu kesalahan kecil bisa dibesar-besarkan." Ratna mengangguk. "Saya paham." Namun saat ia keluar ruangan, kakinya terasa lemas. Di mobil, Ratna duduk lama sebelum berkata apapun. "Arya," panggilnya akhirnya. "Iya Bu, kita harus lebih hati-hati." Arya mengangguk. "Saya tahu. Untuk sementara, jaga jarak. Jangan sering masuk ke rumah dinas." Arya terdiam sejenak, lalu menjawab. "Baik." Jawaban itu cepat, terlalu patuh. Dan Ratna merasakan nyeri kecil di dadanya. Rasa kehilangan yang belum seharusnya ada. Malam itu, Ratna menerima telepon dari suaminya. Nada suaranya dingin, terkontrol. "Aku dengar banyak hal," katanya. "Jangan membuatku turun tangan." Telepon terputus. Ratna duduk di tepi ranjang, ponsel di tangan. Dadanya sesak. Ia tahu, mulai sekarang, setiap langkah akan diawasi. Dan di tengah pusaran itu, ada satu nama yang terus muncul di kepalanya. Arya. Ia membuka laci dan menyimpan surat ancaman itu. Menutupnya rapat. Bisikan telah berubah menjadi suara. Tatapan telah menjadi pengawasan, dan mata-mata telah bergerak lebih dekat. Bab ini bukan lagi tentang kenyamanan. Ini tentang harga dari perasaan yang tak pernah diucapkan. Dan Ratna tahu, jika ia tidak segera mengambil keputusan, bukan hanya perasaan yang akan terluka, melainkan hidup banyak orang. Keputusan itu tidak datang sebagai ledakan. Ia datang pelan, mengendap, menggerogoti dari dalam. Ratna duduk sendiri di ruang kerjanya ketika malam hampir sepenuhnya turun. Lampu-lampu koridor sudah banyak dipadamkan.
Hanya cahaya meja yang menyinari tumpukan dokumen di hadapannya. Proposal, laporan, agenda. Semua terlihat penting. Semua menunggu tanda tangannya. Namun pikirannya tidak ada di sana. Di sudut meja, ponselnya tergeletak. Layarnya gelap, tapi isinya terasa berat. Surat ancaman di laci, telepon dingin dari suaminya, tatapan staf yang berubah, peringatan halus dari kolega, dan satu wajah yang terus muncul di benaknya. Arya. Ratna memejamkan mata, menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tahu, tidak ada lagi ruang untuk menunda. Setiap hari yang ia lewati tanpa keputusan, hanya akan memperbesar resiko. Ia berdiri, merapikan blazer, lalu melangkah keluar ruangan. Di halaman kampus, mobil dinas sudah menunggu. Arya berdiri di sampingnya, tegap seperti biasa. Namun Ratna menangkap sesuatu yang berbeda. Ketegangan yang disembunyikan di balik sikap profesional. "Pulang, Bu?" tanya Arya. Ratna mengangguk. "Ya." Perjalanan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada radio, tidak ada rute memutar. Mobil melaju lurus, seperti keputusan yang akan segera diambil. Beberapa menit berlalu sebelum Ratna berbicara. "Besok kamu cuti," katanya datar. Arya menoleh sekilas lewat spion. "Ada yang perlu saya siapkan, Bu?" "Tidak," jawab Ratna cepat. "Ambil saja." Arya mengangguk. Baik. Jawaban itu singkat, patuh. Dan entah kenapa itu membuat Ratna ingin mengatakan lebih. Namun ia menahan diri. Sesampainya di rumah dinas, Ratna turun. Langkahnya cepat. Ia hampir masuk ketika berhenti dan berbalik. "Arya," panggilnya. Arya berhenti di ambang pintu. "Iya, Bu. Masuk sebentar." Arya ragu sejenak, lalu mengikuti. Pintu ditutup. Rumah kembali sunyi. Mbak Wati tidak terlihat. Mungkin sengaja menjauh. Ratna berdiri di ruang tengah, membelakangi Arya. Tangannya menyilang di dada. Ia perlu beberapa detik untuk mengatur napasnya. "Aku akan bicara terus terang," katanya akhirnya. "Ini bukan lagi soal kenyamanan." Arya berdiri diam. "Saya dengar. Ada ancaman," lanjut Ratna. "Ada pengawasan. Dan semua itu bisa menghancurkan banyak hal. Karier, reputasi, hidup." Arya menunduk sebentar. "Saya siap menanggung resiko." Ratna tertawa kecil, getir. Itu bukan keberanian, itu kecerobohan. Ia menoleh, menatap Arya. "Kamu tidak hidup di dunia yang sama denganku. Ketika sesuatu terjadi, bukan kebenaran yang dinilai, tapi persepsi." Arya mengangguk pelan. "Lalu apa yang ibu minta dari saya?" Ratna menarik nafas panjang. Kalimat itu terasa berat di lidahnya. Menjauh. Satu kata. Namun dampaknya terasa seperti palu. Arya terdiam. "Sejauh apa?" "Sejauh yang diperlukan," jawab Ratna. "Untuk sementara, sampai keadaan tenang." Arya menatapnya lama, lalu mengangguk. "Baik." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu mudah. Ratna merasakan nyeri kecil di dadanya. "Kamu tidak keberatan?" Arya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. "Keberatan atau tidak, saya akan patuh." Kalimat itu menutup pembicaraan. Malam itu, Ratna tidak tidur. Ia mondar-mandir di kamar. Duduk, berdiri, lalu duduk lagi. Kenangan-kenangan kecil berkelebat. Hujan, payung kecil, lilin, diam yang nyaman. Pagi datang tanpa belas kasihan. Arya tidak datang. Mobil dinas dikemudikan oleh supir cadangan. Wajah asing, suara asing. Ritme yang terasa salah. Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian sunyi yang menyakitkan. Di kampus, Ratna menjaga jarak lebih ketat. Arya hanya terlihat di momen-momen resmi. Tidak ada lagi kebiasaan kecil. Tidak ada lagi bahasa diam. Semua kembali formal. Dan justru itu yang membuatnya terasa hampa. Suatu sore, Ratna menerima panggilan dari suaminya. Pertemuan diminta. Nada suaranya tegas, dingin.
Mereka bertemu di tempat netral. Percakapan singkat. Peringatan panjang. Kamu harus memilih, katanya. Keluarga atau skandal. Ratna pulang dengan kepala berat. Ia tahu, pilihannya sudah dibuat. Bahkan sebelum pertanyaan itu diucapkan. Malam itu, Ratna mengirim pesan singkat pada Arya. Terima kasih sudah mengerti. Jaga dirimu. Balasan datang lama kemudian. Ibu juga. Selalu. Tidak ada kata tambahan. Tidak ada janji. Beberapa hari setelahnya, surat resmi datang. Penugasan sementara untuk Arya di luar kota. Alasan administratif. Waktu tidak ditentukan. Ratna membaca surat itu lama. Tangannya dingin. Hari keberangkatan Arya, Ratna tidak datang ke kampus. Ia bekerja dari rumah. Dari jendela lantai 2, ia melihat mobil dinas melintas keluar gerbang, tanpa berhenti. Ia tidak melambaikan tangan. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri diam. Karena beberapa perpisahan tidak perlu disaksikan untuk terasa menyakitkan. Bab ini bukan tentang keberanian untuk pergi. Ini tentang ketegaran untuk tinggal di tempat yang sama, dengan ruang yang kembali kosong. Dan Ratna tahu, mulai hari ini, ia harus belajar hidup dengan keputusan yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Bukan karena cinta itu salah, melainkan karena dunia jarang memberi ruang bagi cinta yang datang di waktu dan tempat yang keliru. Waktu tidak menyembuhkan segalanya. Ia hanya mengajarkan cara menyembunyikan luka dengan lebih rapi. Ratna menyadari itu ketika undangan resmi itu tergeletak di meja kerjanya. Sebuah acara akademik nasional. Seminar besar yang mempertemukan pimpinan universitas dari berbagai daerah. Namanya tercetak tebal sebagai pembicara utama. Ia hampir saja menandatangani lembar konfirmasi kehadiran tanpa membaca detail lain. Hampir. Matanya berhenti pada satu nama di daftar panitia keamanan. Arya Santosa. Ratna menatap tulisan itu lama. Seolah huruf-hurufnya bisa berubah jika ia cukup lama memandanginya. Dadanya terasa sesak. Bukan karena kaget, melainkan karena sebuah kesadaran yang tiba-tiba muncul. Ia tidak pernah benar-benar siap bertemu Arya lagi. Sudah hampir 2 tahun sejak Arya dipindah tugaskan. 2 tahun di mana Ratna menjalani hidupnya dengan disiplin yang lebih keras dari sebelumnya. Ia bekerja lebih lama, berbicara lebih sedikit, dan menutup dirinya lebih rapat. Ia tidak pernah menanyakan kabar Arya. Tidak pernah mencari tahu kemana ia dipindahkan. Dan Arya juga tidak pernah menghubunginya lagi. Hubungan mereka berakhir tanpa perpisahan yang jelas, tanpa penutupan, tanpa kata pamit yang layak. Dan kini, dunia yang sama sekali tidak mereka minta mempertemukan mereka kembali. Hari acara tiba. Ratna berdiri di depan cermin hotel, mengenakan setelan formal berwarna gelap. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tenang, seperti selalu. Ia tampak sama seperti 2 tahun lalu, jika dilihat sepintas. Namun, hanya Ratna yang tahu, ada bagian dari dirinya yang telah berubah selamanya. Ia memasuki aula besar dengan langkah mantap. Suasana ramai, percakapan akademik, tawa formal, saling sapa yang penuh sopan santun. Dunia profesional yang ia kuasai sepenuhnya. Ia naik ke panggung, menyampaikan materi dengan lugas. Tepuk tangan bergema. Semua bercalam sempurna. Hingga ia turun dari panggung dan melihat Arya. Ia berdiri di dekat pintu samping aula, mengenakan setelan hitam sederhana. Tidak lagi seragam pengamanan kampus. Posturnya masih tegap. Wajahnya sedikit lebih tirus. Sorot matanya masih sama. Tenang, terjaga, dan terlalu akrab bagi hati Ratna. Langkah Ratna melambat tanpa ia sadari. Arya menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada senyum spontan. Tidak ada sapaan refleks. Hanya keheningan singkat yang terasa panjang. Arya memberi anggukan kecil sopan. Ratna membalasnya dengan anggukan yang sama. 2 orang dewasa. 2 orang profesional. Seolah tidak pernah ada hujan, lilin, dan jarak yang nyaris runtuh. Namun dunia tidak berhenti hanya untuk mereka. Orang-orang berlalu lalang. Seorang kolega menyapa Ratna. Ia tersenyum, menjawab,
lalu melangkah menjauh, tanpa benar-benar tahu kemana ia berjalan. Beberapa menit kemudian, mereka berdiri berhadapan di dekat meja minuman. "Halo Bu," sapa Arya. Suaranya sedikit lebih berat dari yang Ratna ingat. "Halo," jawab Ratna. Satu kata. Namun di balik satu kata itu, ada ratusan kalimat yang tak pernah terucap. "Apa kabar?" tanya Arya. Baik, jawab Ratna. Kamu? Baik. Keduanya terdiam. Ratna memperhatikan detail kecil yang dulu begitu ia kenal. Cara Arya berdiri, caranya menaruh tangan di belakang punggung, caranya menjaga jarak. "Kamu kelihatan berubah," kata Ratna akhirnya. Arya tersenyum tipis. "Semua orang berubah." "Kemana kamu dipindah tugaskan?" tanya Ratna. "Keluar kota. Beberapa tempat," jawab Arya. "Sekarang di sini." Ratna mengangguk. "Aku tidak tahu." Arya menatapnya sejenak. Ibu juga tidak pernah bertanya. Kalimat itu tidak bernada menyalahkan. Hanya fakta. Ratna menelan ludah. "Aku pikir itu yang terbaik." Arya mengangguk. "Saya juga." Ada jeda panjang. "Apakah kamu menyesal?" tanya Ratna pelan. Arya tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai sejenak, lalu kembali menatap Ratna. "Tidak," katanya jujur. "Saya hanya berharap kita punya penutupan yang lebih baik." Ratna mengangguk perlahan. "Aku juga." Seorang panitia memanggil Arya dari kejauhan. Ia mengangguk, lalu kembali menatap Ratna. "Saya harus kembali bertugas," katanya. "Tentu," jawab Ratna. Namun sebelum berbalik, Arya berkata pelan, "Saya senang melihat ibu baik-baik saja." Ratna tersenyum kecil. "Terima kasih." Arya melangkah pergi. Ratna berdiri diam beberapa detik setelah itu. Dadanya terasa penuh, tapi bukan dengan harapan. Lebih seperti kesadaran yang terlambat. Malam itu, Ratna kembali ke kamar hotel. Ia duduk di tepi ranjang, melepas sepatu, dan menatap jendela yang memantulkan cahaya kota. Ia menyadari satu hal yang pahit sekaligus menenangkan. Mereka tidak lagi berada di titik yang sama. Arya telah melangkah maju. Ia pun demikian. Namun ada bagian dari mereka yang akan selalu tertinggal di ruang kecil bernama Seandainya. Di tempat lain, Arya berdiri di lorong belakang aula. Ia menghela napas panjang, menenangkan dirinya sebelum kembali bertugas. Pertemuan itu tidak menghancurkannya, tapi juga tidak menyembuhkannya. Karena beberapa orang tidak datang untuk tinggal. Mereka datang untuk mengubah arah hidup, lalu pergi. Dan perubahan itu, meski menyakitkan, adalah bagian dari pertumbuhan. Bab ini bukan tentang kembali bersama. Ini tentang menerima bahwa tidak semua yang berarti harus dimiliki kembali. Dan Ratna tahu setelah pertemuan ini, ia harus menutup satu pintu dengan lebih tegas. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia ingin tetap utuh. Tidak semua perpisahan ditandai dengan air mata. Sebagian justru ditandai dengan ketenangan yang terlalu rapi. Seperti ruangan yang dibersihkan setelah badai. Bersih, tapi bau hujan masih tertinggal di udara. Ratna kembali ke kota dengan kereta malam. Ia duduk di dekat jendela, menatap bayangan wajahnya sendiri di kaca. Lampu-lampu stasiun berlalu satu persatu, seperti potongan ingatan yang tidak lagi ingin ia kejar. Pertemuan dengan Arya tidak menghancurkannya, dan justru itu yang paling menyakitkan. Karena dulu ia selalu mengira bahwa jika mereka bertemu kembali, akan ada ledakan perasaan, penyesalan, tangisan, atau setidaknya keinginan untuk mengulang sesuatu yang belum selesai. Nyatanya tidak. Yang ada hanyalah keheningan yang dewasa. Keheningan dua orang yang sama-sama selamat, tapi kehilangan sesuatu yang tak pernah tercatat secara resmi. Ratna menutup mata. Ia mengingat semua hal kecil yang dulu terasa sepele. Pagi yang sunyi, mobil yang melaju pelan, payung kecil di tengah hujan, lilin yang menyala saat gelap. Semua itu tidak pernah berubah menjadi cerita besar. Namun justru disitulah luka itu berakar. Karena cinta tidak selalu datang sebagai badai. Kadang ia datang sebagai ketenangan yang tidak seharusnya. Beberapa hari setelah kembali, Ratna kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Jadwal padat,
rapat berlapis, wajah yang tenang, sikap yang terkendali. Namun ada satu perubahan kecil yang hanya ia sadari sendiri. Ia tidak lagi mencari kehadiran seseorang untuk merasa utuh. Bukan karena ia menjadi lebih kuat, melainkan karena ia belajar satu pelajaran paling berat dalam hidupnya. Bahwa tidak semua rasa yang indah harus diperjuangkan. Beberapa justru harus dilepaskan agar tidak merusak terlalu banyak hal. Suaminya tetap ada, secara status, secara struktur hidup. Hubungan mereka tidak membaik, tapi juga tidak memburuk. Mereka menjadi dua orang dewasa yang hidup berdampingan dengan kesepakatan diam. Anak-anaknya sesekali menelepon dari jauh, tertawa, bercerita. Ratna mendengarkan dengan senyum tipis. Dan di sela-sela kesibukan itu, ada malam-malam tertentu di mana Ratna duduk sendirian, mematikan lampu ruang tengah, dan membiarkan gelap datang tanpa takut. Ia tidak lagi menyalakan lilin, karena ia tahu beberapa cahaya memang tidak perlu dinyalakan kembali. Di sisi lain kota, Arya juga melanjutkan hidupnya. Ia bekerja, ia belajar. Ia membangun masa depan dengan caranya sendiri. Ia tidak menghindari kenangan, tapi juga tidak tinggal di dalamnya. Ada saat-saat tertentu ketika ia teringat Ratna. Bukan sebagai sosok yang ia inginkan, melainkan sebagai bagian dari hidup yang mengajarkannya tentang menahan diri. Dan itu cukup. Karena dalam hidup, tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Tidak semua yang membuat kita tenang harus kita pertahankan. Dan tidak semua perasaan harus diberi nama agar bermakna. Ratna berdiri di balkon rumah dinas suatu sore, menatap langit yang mulai memerah. Angin bergerak pelan. Kota berjalan seperti biasa. Ia menghela napas. Bukan napas sedih, bukan napas rindu, napas seseorang yang akhirnya menerima. Jika ada satu hal yang paling ia pelajari dari kisah ini, itu bukan tentang cinta terlarang, bukan tentang gosip, bukan tentang pengorbanan, melainkan tentang batas. Bahwa batas bukan selalu diciptakan untuk menjauhkan, tetapi untuk menyelamatkan. Dan kadang, mencintai dengan benar berarti tidak melangkah lebih jauh, meski hati sanggup. Ratna melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu, menyalakan lampu. Hidup berjalan lagi. Tidak sempurna, tidak penuh, namun cukup. Dan kisah ini pun berakhir bukan dengan kebahagiaan besar, melainkan dengan kedewasaan yang sunyi, yang mungkin tidak semua orang pahami, tapi cukup untuk membuat seseorang tetap berdiri.